Pemirsa, berita mengejutkan datang dari Jazirah Arab. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Kerajaan Arab Saudi akan mengikuti ajang Miss Universe. Adalah Rumi Al-Qahtani, seorang model dan influencer berusia 27 tahun yang akan mewakili tanah Arab untuk ikut dalam kontestasi kecantikan Miss Universe pada September nanti di Meksiko. Berita tersebut tersiar setelah Rumi mengumumkan partisipasinya di sebuah postingan di media sosial. Rumi menuliskan jika ia merasa terhormat bisa berpartisipasi dalam Miss Universe 2024. Rumi sendiri merupakan veteran kontestasi kecantikan yang telah mewakili Arab Saudi di Miss Arab Peace, Miss Planet, kemudian Miss Middle East, dan masih banyak lagi. Sebagai influencer, Rumi juga telah memiliki lebih dari 1 juta pengikut di Instagramnya. Kalau melihat bajunya udah ini ya, sudah tidak mencerminkan betul. Yang biasanya kita identik Arab Saudi pakaian tertutup. Betul. Nah, makanya pengumuman Rumi di media sosial juga akhirnya menuai respon dari ya, luar biasa dari netizen ya. Bahkan ada yang mengatakan apa? Ini tanda-tanda kiamat nih, bentar lagi, deket lagi nih gitu. Oke, kita akan membahas mengenai hal ini dengan Ustadz Fahmi Salim, pemerhati sosial keagamaan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Sehat ya? Sehat ya? Pagi. Kaget nggak lihat berita ini, Pak Ustadz? Ya, antara kaget dan tidak ya. Sebenarnya ini bisa diprediksi. Bisa diprediksi kenapa, Pak Ustadz? Bisa diprediksi sejak konser-konser gitu ya? Sejak ada perubahan kepemimpinan di Saudi Arabia dalam setengah dekade terakhir ini kan, ya, ketika Raja Salman memutuskan ya secara tiba-tiba dan juga tidak terduga itu mengangkat putranya sebagai putra mahkota dari yang pertama. Awal mulanya ya. Tadinya kan putra kan ada 2. Ya. Pertama itu adalah adiknya. Yang masih adiknya atau keponakannya gitu. Nah, yang satu lagi baru yang putra mahkota kedua ini putranya, yaitu Muhammad bin Salman. Kemudian ada pergantian, ada sempat panas situasi politik di Arab Saudi karena secara tiba-tiba Raja Salman menunjuk putranya yang tadinya putra mahkota kedua itu lalu menaik menjadi putra mahkota 1 dan tidak ada putra mahkota kedua. Jadi itu pewaris tunggal tahta kerajaan Arab Saudi. Nah, Pangeran bin Salman ini kan memang memiliki ambisi dan keinginan ya dalam program politiknya itu adalah menghadirkan Saudi baru dan Middle East, the new Middle East. Ya, Timur Tengah baru. Dalam pengertian secara ekonomi Arab Saudi tidak lagi mengandalkan ekspor minyak mentah. Sebagai negara petroler, tapi mengandalkan pariwisata, ya, kemudian juga entertainment. Jadi atas landasan itulah gitu, makanya konser diperbolehkan, kemudian juga Miss Universe ini, walaupun bukan dengan image capture yang terposting dalam posisinya itu kan Arab Saudi yang tadi Rati bilang kan tertutup, ini kan kemudian sudah sangat terlihat vulgar begitu kan? Sebenarnya tertutup atau tidak itu relatif ya. Karena meskipun dulu kelihatannya yang nampak memang wanita-wanita Arab Saudi itu cenderung di luar rumah, di tempat publik itu menggunakan abaya dan kerudung hitam. Tapi sebenarnya ketika mereka masuk gedung atau mau keluar negeri naik pesawat itu jadi lepas. Abayanya jadi itu hanya penampilan di publik saja. Baik, coba kita juga akan ajak pemirsa untuk berkomentar terkait hal ini. Sudah ada Celia Alexandra. Selamat pagi Celia, silakan informasinya. Selamat pagi Rati dan juga pemirsa. Nah, saat ini saya sudah mencari beberapa masyarakat untuk menanyakan langsung sebenarnya setuju atau tidak dengan perwakilan pertama di ajang Miss Universe khususnya untuk negara Arab Saudi sendiri. Coba kita tanyakan kepada pemirsa di sekitar sini, masyarakat sekitar sini, bagaimana, apakah setuju ataupun tidak setuju dengan perwakilan pertama dari Arab Saudi. Mbak, gimana nih Mbak, sudah dengar nggak kalau misalnya Arab Saudi akan
pertama kali ikut Miss Universe. Gimana? Sudah dengar belum, Mbak? Sudah dengar, cuman kebanyakan yang kontra ya dibanding pro-nya. Aku sih juga tim kontra ya. Cuman kayak kalau misalnya boleh saran, ya namanya dia pakaiannya dress, mungkin dressnya lebih agak tertutup lagi nggak apa-apa. Soalnya bawa bendera yang Islam gitu kan ya memang kayak gitu sih Kak. Mbaknya dengan namanya siapa, Mbak? Namanya Nana. Oke, Mbak Nana, berarti Mbak Nana ini nggak setuju atau setuju nih dengan perwakilan dari Arab Saudi di ajang Miss Universe? Sebenarnya setuju karena kan jadi apresiasi bagi mereka sendiri ya. Cuman kayak kontranya di pakaiannya aja sih. Oke, berarti dengan lebih meminimalisir nanti ya pakaian-pakaian gitu ya, Mbak? Betul. Oke, kalau Mbaknya dengan Mbak siapa, Mbak? Zahra. Mbak Zahra, gimana dengan pendapatnya Mbak Zahra di ajang Miss Universe nanti untuk Arab Saudi? Kalau aku sih kurang setuju ya, mungkin karena pakaiannya kurang tertutup gitu. Tapi kalau misalkan mau ikut ya silahkan gitu. Apalagi kan dia kan dari negara Arab gitu ya, yang identiknya sama Islam gitu. Mungkin pakaiannya bisa lebih tertutup aja gitu kalau mau ikut. Nah, apalagi nanti kan bakal ada identik dengan pakaian berbikini nih ya Mbak. Boleh ada komentarnya dikit nggak Mbak? Terkait nanti dengan di panggung nanti seperti apa nih dari perwakilan Arab sendiri? Di panggungnya mungkin kan dia pasti akan ikut juga kan ya. Karena kan ketentuannya harus pakai bikini apa gimana gitu. Atau mungkin bisa dikhususkan gitu untuk yang dari Arab kayak gimana gitu aja sih. Kalau harapannya dari Mbak Zahra sendiri apa nih Mbak? Harapannya ya mungkin emang bagus ya kalau dia kan perempuan mau ikut Miss Universe gitu. Jadi ajang perwakilan juga lebih modern aja gitu mungkin Arabnya gitu. Tapi harapannya apa ya, kayak jadi lebih baik aja gitu untuk pakaiannya gitu aja. Oke, kalau dari Mbak Nana sendiri gimana nih? Apa tuh? Harapannya ke depan. Harapannya ke depan soal Arab jadi Miss Universe ya. Ya dari pakaiannya untuk nggak terlalu vulgar aja sih, dan kayak kalau misalnya Miss Universe kan kebiasaannya dia kan nggak cuman yang namanya pakaiannya, tapi juga kayak perkataan dan lain-lain gitu. Mungkin bisa lebih diatur lagi supaya nggak kesinambungan untuk kayak bawa-bawa Islam atau gimana kayak gitu. Terima kasih Mbak, terima kasih atas waktunya ya Mbak. Dan pemirsa, tadi kita sudah bertanya langsung dengan masyarakat di sekitar sini. Rupanya mereka setuju, ada yang pro dan juga kontra dengan perwakilan pertama di Arab Saudi di ajang Miss Universe. Tentu saja ini menjadi ajang yang terbaik untuk wanita Arab Saudi. Namun tentu saja karena image dari negara tersebut, dari masyarakat sendiri berharap sehingga nantinya dari pakaian dan sebagainya itu bisa dikondisikan. Sementara demikian, Rati. Baik, terima kasih Celia Alexandra. Tadi dengan warga jadi pro kontra ya. Memang kontranya itu di posisi pakaian ya Tia. Sebenarnya katanya kalau ikut ajang itu ya boleh-boleh aja. Tapi pakaiannya diwakilkan dengan memang dari negaranya Arab Saudi. Atau ada kebijakan tertentu yang tadi dikatakan ya. Untuk Arab Saudi harus seperti apa. Oke, nanti juga kita akan menyambung lagi membahas mengenai hal ini. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita kembali lagi dalam Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan perbincangan ke Ustadz Fahmi. Kalau melihat tadi komentar dari netizen sih sebenarnya beragam ya. Walaupun kembali lagi itu kan keputusan dari pemerintah Arab Saudi sendiri. Tapi kalau kita melihat tadi Pak Ustadz juga mengatakan sebenarnya ini sudah bisa diprediksi. Memang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini nampaknya tidak seperti kebijakan konvensional Arab Saudi. Tapi kalau khusus untuk Miss Universe, biasanya kan menampilkan bentuk tubuh dan lain sebagainya yang seharusnya ditampilkan oleh Arab Saudi itu berbeda. Tapi seharusnya mungkin Arab Saudi kalau menurut Pak Ustadz sendiri harus juga tetap dengan gaya Miss Universe kulturnya dan lain kultur ya. Iya, saya kira namanya pertandingan seperti itu, Miss Universe itu kan dia punya kriteria dan punya kekhususan sendiri ya. Jadi peserta itu yang mengikuti dan menyetujui syarat ketentuan berlaku. Kalau nggak setuju nggak mungkin ikut gitu ya Pak Ustadz ya? Nggak mungkin ikut. Dan sebelumnya juga dia secara pribadi juga memang sudah ikut dalam event-event serupa, ya, meskipun di tempat-tempat yang berbeda gitu. Dan sepertinya juga pemerintah Arab Saudi memfasilitasi, dan karena memang sesuai dengan
visi 2030 kalau menurut saya ya. Karena jadi lebih kepada apa? Saudi itu lebih membuka diri, ya, ingin memodernisasi, kemudian ekonominya tidak lagi mengandalkan minyak, ya, lebih kepada sekarang pariwisata digenjot, termasuk umroh, haji itu kan bagian dari pariwisata religi. Kemudian sport, pertandingan olahraga dunia ini sekarang banyak diadakan di Saudi. Terakhir kan tinju dunia itu, ya, Anthony Joshua itu. Kemudian konser-konser musik, biasanya tiap tahun ada Riyadh Season. Yang kemarin ketika bulan Oktober itu kan banyak dikritik. Halloween itu ya? Riyadh Season itu pas ketika juga Gaza, Palestina sedang diagresi oleh Israel kan waktu itu. Tetapi ya namanya ini bisa jadi cermin buat kita juga ya. Artinya Saudi dari pendulum yang dulunya sangat konservatif itu sekarang menjadi sangat terbuka. Nah, Pak Ustadz, jadi pandangan Indonesia kan juga jadinya berubah total terhadap Arab Saudi begitu. Iya. Kan umat muslim dunia mungkin ya Pak Ustadz. Iya, karena juga mungkin banyak banget. Juga negara-negara muslim dunia ya juga akan berubah pandangannya terhadap Arab Saudi. Karena walau bagaimanapun Arab Saudi ini kan negara yang menaungi dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah. Maka setiap perilaku warganya, kemudian kebijakan pemerintahannya, kerajaannya itu pasti akan memberi dampak secara luas kepada umat Islam di dunia. Ya, memang kita juga menyadari ini problem, dilema. Satu sisi kan Saudi itu kan besar. Dia bukan hanya dua kota suci. Dua kota suci Mekah Madinah itu hanya bagian kecil saja dari Arab Saudi. Ya, tapi kan karena labelnya, rajanya itu menyandang label pelayan dua kota suci, Mekah dan Madinah, Haramain, ya. Kemudian negerinya itu sering disebut sebagai Biladut Tauhid, ya, negeri yang bertauhid, gitu ya. Kemudian sebagai the guardians of Islam, gitu ya, penjaga Islam lah kira-kira secara itu. Dan mewakili aspirasi umat Islam dunia. Di situ ada kantor sekretariat OKI, Organisasi Kerjasama Islam, kemudian lagi organisasi Rabita Alam Islami, ya, Liga Islam Dunia, dan banyak organisasi Islam lainnya, termasuk IDB dan seterusnya, ya. Sehingga kebijakan-kebijakan bukan hanya keagamaan. Kalau dulu kan kita hanya memandang Saudi hanya pemangku agama, ya, pemangku agama dan adat istiadat Arab lah kira-kira. Nah, sekarang kan lebih kepada ekonomi. Dia ingin menjadi tampil kekuatan ekonomi dunia. Dan memang sudah masuk di G20 bersama Indonesia juga. Dan saya kira masalah Indonesia juga harus mulai menyadari posisi Saudi itu seperti itu. Jadi tidak lagi memandang Saudi itu sebagai memang betul dia pelayan tanah suci, tapi orang-orangnya atau pemimpinnya atau siapapun itu tidak berarti suci. Tapi Pak Ustadz tadi kan Pak Ustadz, dia manusia biasa juga kan. Namanya perlu hidup, perlu menambah income dan lain sebagainya. Pak Ustadz mengatakan bahwa yang tadinya identik dengan penjaga, guardian gitu ya. Bahkan komentar netizen kan beragam. Ada yang bilang wah ini kiamat udah mulai nih dan lain sebagainya. Apakah itu sebenarnya kalau dari sisi Pak Ustadz ada korelasinya atau enggak sih? Iya, tetap ada korelasinya ya. Karena secara budaya, kultur dan agama Saudi ini kan representasi Muslim Sunni yang terbesar di Timur Tengah. Ya, kemudian juga pengaruhnya di dunia Islam juga besar. Dia yang memiliki saham terbesar di organisasi-organisasi Islam dunia dan memiliki banyak investasi baik di negara Muslim maupun di negara-negara Arab, Barat lainnya gitu ya. Sehingga apapun keputusan Arab Saudi itu pasti berdampak ya. Makanya negara-negara Barat ya, negara maju juga itu kan sangat berhati-hati ya. Nah, ketika kondisi internal negara Saudi seperti itu ya tentu negara Barat tentu sangat senang ya. Welcome ada perubahan. Tapi begini, bagi kita sih umat Islam ya, kalau menurut saya nih pesan kepada umat Islam, ini pelajaran buat kita sangat berharga. Artinya kita jangan sampai beralih dari satu titik yang ekstrim, yang tadinya sangat konservatif, perempuan keluar harus pakai cadar, ya, semua serba hitam, nggak boleh pakai pakaian yang berwarna gitu ya, ngendari mobil aja dilarang, nggak boleh sekarang udah boleh gitu. SIM itu nggak boleh. Nah, ada keterbatasan baru dibuka lebar, tapi kemudian perubahannya itu cenderung ke arah bandul ekstrim yang lain, ya, kebebasannya luar biasa gitu. Nah,
Karena itulah kenapa Islam itu menekankan pentingnya kita memiliki sikap wasatiyah, pertengahan. Jadi perempuan itu jangan dikekang sedemikian rupa, tetapi juga jangan diberikan kebebasan tanpa harus ada batasan-batasan khusus gitu ya. Nah, itu pentingnya paham keagamaan yang wasatiyah, yang moderat ya. Jadi perempuan boleh keluar rumah tetapi tetap menjaga adab ya. Bekerja di tempat publik tapi juga tetap menjaga adabnya, kemudian boleh menyetir. Itu kan fatwa ulama dunia yang dulu mengkritik Saudi kan sudah mengingatkan. Hati-hati, jangan terlalu konservatif ya dalam memperlakukan perempuan ini. Harus diberikan ruang kebebasan tetapi tetap terkontrol, jangan terlalu lepas. Nah, sekarang akhirnya jatuh pindahnya ke bandul ekstrim yang lebih berat ya. Kita untuk narik ke tengahnya agak susah gitu. Nah, ini saya kira pelajaran buat semua. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz Fahmi atas kehadirannya pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.